Rapat permasalahan lahan tanah kas desa seksi 4 dan 5 serta penanganan Sungai Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang berlangsung di Safir Fak City, Sumedang. Tampak terlihat dari Kementerian, Marpesko RI, PT Citra Karya Jabar Tol, BWI Jabar, Polda Jabar, Dinas PUPR Sumedang, Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Kemenag Sumedang, BBWS Cimanuk Cisanggarung, PPK Lahan dan Camat Ujung Jaya. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Kementerian Mapes Rahman Hidayat mengatakan, dalam pertemuan ini ada dua hal penting yang harus diselesaikan bersama, yaitu satu terkait masalah banjir yang sebetulnya mengganggu hubungan masyarakat. Namun saat ini dari kementerian dengan instansi terkait masih membahas solusi penanganan banjir Sungai Cipelang, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, dan secepatnya bersama tim akan menyelesaikan masalahnya. Kedua masalah tanah wakaf dan pihaknya mengundang Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat serta sekarang sudah mencapai kesepakatan dengan keputusan bersama agar pelaksanaan di lapangan bisa berjalan baik. Iya, sebetulnya kita kan monitoring Tol Cisumdawu ini kan sebetulnya kan periodik ya nanti. Hanya kalau kali ini ada dua topik penting yang harus kita bantu penyelesaiannya. Satu terkait masalah banjir yang sebetulnya mengganggu lingkungan masyarakat, samping mungkin untuk pelaksanaan jalan tol sendiri. Yang kedua masalah tanah wakaf yang ini juga bagian dari yang harus diselesaikan segera. Tadi mungkin mengikuti uraiannya, alhamdulillah kita sudah dapat arahan penyelesaian yang lebih pasti. Jadi Pak, ada kendala nggak? Ya kendala kan pasti ada, tapi tadi kita alhamdulillah ini tadi dari Kanwil, terutama masalah tanah wakaf ya. Jadi dari Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat tadi hadir, juga dari Badan Wakaf Indonesia baik kabupaten, provinsi dan juga dari pusat hadir sini. Kita sudah satu formula, insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Akan saya juga cek lapangan, barusan juga Pak Camat juga menyampaikan langsung. Ini penting saya bilang, justru masukan masyarakatnya menjadi variabel yang sangat penting untuk penyelesaian masalah. Tetapi kita juga harus percaya bahwasanya usulan-usulan itu salah satu pertimbangan, tapi yang akan mengeluarkan rekomendasi bagaimana cara penanganan itu nanti adalah melalui instansi terkait memang tugas fungsinya situ. Dalam ini siapa? Ya kita melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Jadi baik itu Badan Usaha Jalan Tol ataupun juga nanti konsultan mereka, termasuk masukan dari masyarakat melalui camat tadi saya bilang itu disampaikan melalui kami bisa ataupun langsung nanti biar itu dihitung, dikaji secara holistik, terintegratif. Jadi tidak hanya melihat satu titik ya, mestinya kan masalah keseluruhan ya. Itu nanti biar nanti rekomendasi berujuk nanti rekomendasi teknis dari BBWS Balai Besar Sungai. Wakaf bagaimana tuh? Ya tadi kan sudah selesai. Tadi yang masalah ada 4 bidang yang statusnya tadi belum jelas. Ya mungkin kita akan sebagaimana saran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku nanti melalui pengadilan agama Islam, bukan pengadilan negeri, pengadilan agama Islam. Sudah selesai. Insya Allah itu sudah ya cuma sedikit butuh waktu lah. Tapi untuk solusinya sendiri sudah ada Pak? Sudah terjadi. Oh ya itu prosedurnya tadi kan begitu itu nanti selesai status tanah wakafnya ya nanti kan akan prosedur kan dicari lokasi penggantinya dengan prosedurnya normal aja. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah selama ini kan ada yang menyatakan itu kan bukan tanah wakaf. Padahal peraturan atau perundangan itu menyatakan kalau sudah ada masjid di atasnya, ada kuburan di atasnya, dan musola di atasnya, itu wajib didaftarkan sebagai wakaf. Ketentuannya begitu. Sementara itu, Direktur Teknik PT Citra Karya Jabar Tol, Bagus Medi Suwarso mengatakan, berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan bersama kementerian dan instansi terkait, mendapatkan solusi dan permasalahan genangan termasuk kebijakan yang harus dilakukan, dan itu sangat penting sekali. Terkait kendala dalam pembangunan proyek jalan tol pada sesi 4 dan 5 adalah Masjid Najir yang belum dapat diselesaikan dan lahan yang memang masih ada sedikit masalah. Diharapkan semua dapat terselesaikan dan target pemerintah di tahun 2022 proyek jalan tol Cisumdawu dapat diselesaikan. Hasilnya sangat baik dan saya sangat inspiratif sekali, banyak ilmu yang saya dapat.
Yang kedua juga kami memberikan solusi-solusi atas di lapangan, baik lahan, pemasangan genangan, dan juga kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Ini yang syarat hari ini. Pak, yang menjadi kendalanya apa saja sih Pak? Pertama tadi masjid itu kan ada kendala, adanya masjid tadi yang belum bisa menyelesaikan, juga adanya lahan-lahan yang memang masih ada sedikit. Tapi itu domain BPK. Kalau di kami sifatnya selesai malam, kontraktor dan kontraktor kami, jadi nggak ada bakal. Ini sekarang harapannya sih kita semua selesai, tinggal target pemerintah di akhir di tahun 2022 pertengahan bisa kami selesaikan. Kami juga semakin lama semakin kos keluar, karena kan operator kami akan makin keluar. Meluap banjir Pak, penanganannya seperti apa? Jadi penanganannya gini, penanganan pertama kita nyiapin 2 beko, kemudian kita ada pompa. Jadi harapan memang kita tadi baru kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk kita siapkan. Nanti pada akhirnya kita ada penanganan sifatnya emergency, penanganan yang sifatnya permanen. Nah, gorong-gorong lagi dikaji, karena gini, kalau gorong itu kami lakukan, bukan kami siap, tapi takutnya kan itu menambah masalah baru di tempat lain. Kalau banjir, kan lahan kami cuma 60 meter. Kalau kami buang sawah orang, dikhawatirkan suatu saat kan 40 tahun di sini. Kami nggak ingin bermasalah di kemudian hari. Sebaiknya ada sekarang kita selesaikan. Begitu ternyata itu memang maaf dan berkutip misalkan pahit-pahitnya nggak selesai, ya kami akan cari alternatif lain. Mungkin kami usulkan penambahan lahan untuk kami bikinnya di storage. Ada penampungan air dulu biar kami pompa. Yang kami usulkan seperti itu. Jadi memang karena keterbatasan daripada medannya jangkau, cuma 60 meter kami, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kami buang sengaja keluar dan keterbatasan penduduk yang baru, yang lain, dikhawatirkan timbul masalah baru kan. Jadi kami ada perhitungan-perhitungan kami kan 40 tahun, nggak ingin selesainya hanya sekarang saja, tapi ingin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, yang besok itu tanah mungkin jadi rumah. Bagaimana sistem drainase ini kalau kami nggak jadi kami mikir. Jadi ada jangka panjang, future yang kami pikirkan. Demikian, Abi Nang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan.